Yang pertama ada pengertian website. Website adalah kumpulan halaman web yang diakses melalui internet dan berisi informasi berupa teks, gambar, video, atau elemen lainnya yang dirancang untuk tujuan tertentu seperti memberikan informasi, hiburan, penjualan produk, atau komunikasi online. Oke, selamat siang Bu Yosi. Kali ini saya Emmanuel Karangandrian akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu dipahami mengenai berusaha pembuatan website kami. Yang pertama ada pembuatan website. Berusaha ini ahli dalam mencetakkan berbagai jenis website termasuk website perusahaan, toko online, blog, portal berita, dan lain sebagainya. Mereka bisa memiliki beragam konten dalam desain grafis, pembukaan web, dan pengaturan mesin pencari SEO. Jadi ya kami masih bisa untuk membuat website, dan juga kami juga pasti dibantu oleh kelompok-kelompok lain atau dari nonton-nonton YouTube sekaligus belajar. Kita membuat jasa wirausaha ini sekaligus belajar juga, sehingga banyak manfaat yang kami bisa terima dari wirausaha ini. Oke, selanjutnya di pemasaran dan penjualan. Selain membuat website, wirausaha pembuatan website juga harus memiliki kemampuan dalam pemasaran dan penjualan. Mereka perlu mengidentifikasi target pasar, menawarkan layanan mereka kepada pelanggan potensial, dan menjalankan strategi pemasaran untuk mempromosikan bisnis mereka. Jadi ya, pemasaran dan penjualan ini juga penting karena kita harus tahu siapa pasar kita, target pasar kita maksudnya. Kemudian untuk pemasangan harga sih itu tergantung dari kami juga, dan juga negosiasi antara klien, dan juga kami mempromosikan diri kami dengan cara di sosial media dan juga di WA atau Telegram. Jadi ya pemasaran dan penjualan kami sudah tentukan rencananya bagaimana, caranya bagaimana, apa yang akan kami lakukan. Jadi sudah dengan matang kami persiapkan. Selanjutnya di keahlian teknis. Di keahlian teknis ini adalah unsur penting dalam usaha ini. Wirausaha pembuatan website perlu menguasai berbagai teknologi web, bahasa pemrograman, dan alat-alat pengembangan web seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan platform pengelolaan konten seperti WordPress atau Joomla. Jadi ya keahlian teknis kami itu kan wirausaha pembuatan website pasti harus kita harus menguasai berbagai teknologi, berbagai skill untuk membuat website, memahami beberapa bahasa pemrograman seperti yang sudah tadi saya sebutkan, HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan juga ada platform pembukaan konten seperti WordPress atau Joomla. Itu sudah pasti kami harus pelajari dan juga kuasai, sehingga sehingga kami bisa membuat website untuk klien kami dengan hasil terbaik dari kami sebaik-baiknya. Oke, sebenarnya sudah aja dari halaman ini, dan juga ada halaman selanjutnya untuk ada 3 lagi, dan itu akan dijelaskan oleh teman kami. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipahami mengenai wirausaha pembuatan website. Di sini ada kreatif dan desain, kemampuan dalam desain grafis dan estetika website sangat diperlukan. Website yang menarik secara visual memiliki daya tarik lebih besar bagi pelanggan potensial. Terus ada pelayanan pelanggan. Wirausaha ini perlu memberikan layanan pelanggan yang baik. Mereka harus bersedia berkomunikasi dengan klien, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan solusi yang sesuai. Yang terakhir ada tantangan. Seperti bisnis lainnya, wirausaha pembuatan website juga akan menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan yang ketat, perubahan teknologi yang cepat, perubahan tren desain web, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Ramidya Nabawi. Di sini saya ingin menjelaskan fungsi dari kewirausahaan kami. Yang pertama itu membuat website. Membuat website itu menciptakan dan mengembangkan website sesuai dengan kebutuhan klien. Kedua ada desain kreatif. Desain kreatif menyediakan desain grafis dan estetika yang menarik untuk website. Yang ketiga ada pemasaran online. Itu memberikan layanan mengoptimalkan mesin pencari
SEO, dan strategi pemasaran online pada klien. Yang keempat, ada solusi teknis, yaitu menyediakan solusi teknis untuk masalah yang berkaitan dengan website klien. Yang kelima, ada manajemen proyek, yaitu mengolah proyek pembuatan website mulai dari perencanaan hingga peluncuran. Yang keenam, ada dukungan pelanggan, yaitu memberikan dukungan teknis dan layanan pelanggan kepada klien mereka. Dan yang terakhir, nomor 7, mengikuti perkembangan. Maksudnya itu terus memantau perkembangan teknologi web dan tren desain terbaru. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Novel Madi. Saya akan membacakan manfaat dari usaha pembuatan website. Yang pertama, ada pendapatan. Membuka bisnis pembuatan website dapat menghasilkan pendapatan yang stabil dan berkelanjutannya. Yang kedua, fleksibilitas. Wirausaha dapat menentukan jadwal kerja mereka sendiri dan bekerja dari mana saja dengan akses internet. Yang ketiga, kreativitas. Kemungkinan ekspresi kreatif dalam desain dan pengembangan website. Yang keempat, penguasaan teknologi. Kesempatan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi web yang akan relevan. Teknologi web yang akan berkembang. Yang kelima, kemungkinan pertumbuhan bisnis. Potensi untuk mengembangkan bisnis menjadi esensi web yang lebih besar dengan lebih banyak karyawan dan proyek yang lebih besar. 6. Perbedaan diri sendiri. Menciptakan kesempatan untuk mengendalikan nasib finansial dan profesional mereka sendiri. Perkenalkan, nama saya Jennifer Indriani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pisang nugget. Pisang nugget adalah cemilan yang terbuat dari pisang yang diolah seperti nugget. Biasanya dengan mencampurkan pisang matang dengan bahan tambahan seperti tepung terigu, susu, gula, dan bumbu lainnya. Kemudian dibentuk seperti nugget dan digoreng atau dipanggang hingga matang. Rasanya manis dengan tekstur lembut di dalam dan lapisan luar yang renyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utama Lutfianto dari kelas 11 TJK 3. Di sini saya akan membahas tentang kewirausahaan pisang nugget. Di sini saya akan membahas tentang fungsi pisang. Fungsi pisang adalah sebagai sumber makanan kaya akan karbohidrat, serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang mendukung kesehatan tubuh serta dapat digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai hidangan kuliner. Saya Ruslan Nabawi. Ini saya ingin menjelaskan manfaat menjual pisang nugget. Manfaat dari menjual pisang nugget yaitu 1. Kami menjual pisang nugget yang cocok untuk semua kalangan, sehingga banyak orang yang bisa makan pisang nugget buatan kami. Yang kedua, kami memberikan jajanan yang enak dan cocok untuk disantap saat ingin ngemil dengan orang-orang atau teman kalian. Dan ketiga, kandungan pisang nugget juga banyak dan bagus untuk badan kita. Tapi jangan mengonsumsi terlalu berlebihan. Itu tidak baik untuk kesehatan tubuh kalian. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Novel Madi. Saya akan membacakan usaha pisang nugget, yaitu manfaatnya. Manfaat penjual pisang nugget. Manfaat dari menjual pisang nugget yaitu pisang nugget mengandung
karbohidrat kompleks yang memberikan energi tahan lama sehingga kita bisa beraktivitas lebih lama. Terus selanjutnya ada pisang nugget dapat menjadi sumber serat yang baik, sehingga pisang nugget aman dikonsumsi dengan jumlah yang cukup. Selanjutnya, pisang nugget yang dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan tanpa tambahan gula berlebihan atau pengawet dapat menjadi pilihan cemilan sehat. Saya akan menyimpulkan dari keseluruhan PPT tentang kewirausahaan menjual pisang nugget. Jadi pisang nugget merupakan cemilan atau jajanan yang kekinian dengan bahan-bahan pembuatan yang mudah didapat di pasar ataupun di tempat lain. Maksud dari mudah itu tergantung di tempatnya. Contohnya kayak pasar, karena ada beberapa bahan yang memang di pasar tuh nggak ada, jadi kita harus nyari di supermarket atau tempat-tempat yang menjual bahan-bahannya dengan lengkap. Terus karena pisang nugget merupakan camilan atau jajanan yang kekinian, kami pun menjual pisang nugget untuk semua kalangan sehingga anak-anak sampai orang tua bisa mencicipnya dengan aman karena tidak ada kandungan yang jahat atau buruk untuk kesehatan tubuh. Jadi ya, pisang nugget yang kami buat itu benar-benar sehat dan juga ada kandungan yang sehat juga. Contohnya kayak serat yang tinggi, karbohidrat yang kompleks, dan ada beberapa kandungan yang lain yang memang cocok dan juga bagus untuk tubuh kita agar kita bisa beraktivitas dengan lancar, sehingga pisang nugget yang kami buat benar-benar cocok untuk semua kalangan. Jadi ya, itu kesimpulan dari keseluruhan PPN ini, dan ya, sekian dari saya.